Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami hamba menaikkan puji dan syukur kepadamu buat waktu yang kau berikan untuk kami bisa datang kepadamu, untuk memuji-muji engkau, untuk mendengarkan firman-mu, untuk menerima kuasa perjamuan suci yang telah kau janjikan. Saat ini Bapa, engkau curahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi setiap pribadi kami masing-masing, untuk menyertai setiap pribadi kami, turun di dalam setiap kehidupan kami. Berkati ibadah ini, urapi para imam dengan kuasa-Mu yang maha dahsyat. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami, bersama-sama memuji-muji Tuhan, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Bapakku datang lagi. Rasakan
Mujizat terjadi.
segala dosa-dosa kami. Tuhan hapus dengan kuasa darah Maha Kudus. Bapa, Engkau hadir, Engkau melawat setiap pribadi umat-Mu. Berkati dengan berkat-berkat kehadiran-Mu lewat pemberitaan firman-Mu, Tuhan. Sehingga kehidupan kami untuk semakin dekat kepadamu, semakin merasakan pembelaan-Mu dalam hidup kami ini. Urapi hamba-Mu, bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir memenuhi kehidupan hamba-Mu. Seluruh umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan, andalkan Tuhan, hidup di akhir zaman. Andalkan Tuhan, hidup di akhir zaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang sangat baik ini, kita perhatikan kebenaran firman Tuhan. Sekarang bagaimana caranya mengandalkan Tuhan? 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu kita percaya, beriman kepada pribadi Tuhan yang Maha Kuasa, namanya adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita berharap akan janjinya. Yang ketiga, kita mengasihi Dia. Amin. 3 hal ini hendaklah menjadi suatu pedoman dalam kehidupan kita. Kita akan membaca dalam kitab Kejadian pasal 12. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 8.
Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 8. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Nah, sampai di situ dulu, saudara yang sangat dikasih Tuhan. Hidup di akhir zaman. Kalau firman Tuhan pada hari Minggu kemarin mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bahasa lain pada umumnya di dunia ini, dunia hampir kiamat. Kalau kiamat berarti sudah tidak ada dunia ini lagi. Amin. Benar? Benar. Tetapi saudara, bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap akan janji Tuhan dan melakukan janji Tuhan, pada akhir zaman inilah merupakan penggenapan daripada janji-janji Tuhan itu. Penggenapan yang bagaimana? Penggenapan untuk memelihara orang-orang yang dipilih di tengah-tengah kesulitan dunia. Amin. Saudara percaya orang yang dipilih? Saudara percaya dipilih Tuhan? Ini firman kita perhatikan baik-baik, saudara. Ayat 2, Abraham dipanggil. Tadi itu disampaikan bahwa situasi akhir zaman ini untuk memelihara orang-orang pilihan Allah, ya ini keturunan dari Abraham. Keturunan Abraham itu yaitu umat Israel, anak cucu dari Abraham. Pada akhir zaman ini akan digenapi pemeliharaan Tuhan. Ayat 2, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar." Ini yang pertama. Aku Tuhan pencipta alam semesta berbicara kepada Abraham, aku akan membuat dari keturunanmu menjadi bangsa yang besar. Kalau Tuhan membuat tidak pernah gagal. Yang kedua, aku akan memberkati engkau. Memberkati engkau. Setelah itu, membuat namamu masyhur. Jadi Tuhan itu yang membuat namanya Abraham masyhur, menjadi bapak orang yang beriman. Yang berikutnya,
engkau akan menjadi berkat. Ini janji. Ayat 3. Ada beberapa butir. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Jadi orang-orang yang memberkati Abraham, anak turunnya Abraham, akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ini bahayanya. Kalau sampai Abraham itu dikutuk orang, Tuhan tidak terima. Tuhan akan mengutuk orang tersebut. Yang ketiga ini, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abraham menerima firman ini, saudara. Lantas bagaimana sikapnya Abraham? Ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi Abraham berangkat, meninggalkan sanak familinya, saudara-saudaranya, keluarganya ditinggalkan. Dia membawa yang namanya Sarai, istrinya, saudara-saudaranya, anak saudara namanya Lot dibawa. Nah saudara, kita bersyukur atas anugerah Tuhan firman ini. Kita akan membaca ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi dalam perjalanan ini Tuhan menemui Abraham, dan Abraham langsung mendirikan mezbah. Dalam sibuknya dia, dalam perjalanan, bahkan dia tidak sendiri, saudara. Ada orang-orang pembantu-pembantu yang membantu dia. Dia berdoa, meninggalkan kesibukannya, ayo membangun mezbah bagi Tuhan. Dia sudah berfirman untuk kita, kita sembah, kita puji dia. Lantas setelah itu ayat 8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi Abraham ini dari bangsa kafir, dari penyembah berhala, setelah dia peka mendengarkan suara Sang Pencipta alam semesta, berhalanya dibuang. Dia menyembah, membangun mezbah. Dia memotong binatang yang halal, domba dipotong untuk persembahan. Dia berdoa, memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan dia melangkah karena janji Tuhan. Kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya, pasal berikutnya, ini pasal 12 ini, ayat berikutnya, Abraham itu menghadapi kelaparan, saudara. Menghadapi kelaparan, negeri itu lapar, kekeringan. Lantas Abraham ke Mesir. Di Mesir di sana, Abraham bertemu dengan orang Mesir, Raja Mesir, Fir'aun. Abraham bilang apa sama istrinya, nanti kalau orang-orang bilang, hanya kamu
adik saya, supaya jangan sampai karena kamu aku nanti dibunuh dan kamu tetap hidup. Nah saudara, Abraham diberikan suatu hikmat saat itu menghadapi situasi kondisi itu. Dan Abraham semakin diberkati Tuhan. Kalau pasal 13, Abraham itu semakin melimpah kekayaannya. Pasal 13 ayat 2, adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, ya, sangat banyak kaya. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Sangat kaya, diberkati. Apapun yang dikerjakan diberkati. Karena apa? Abraham ini berusaha mengutamakan Tuhan, membangun mezbah, berdoa. Bapakku yang berjanji kepadaku, Engkau akan membuat aku menjadi bangsa yang besar. Kan harus diberkati. Dipegang janji itu. Tuhan berjanji akan memberkati aku. Jadi Abraham ini setia dalam ibadah. Kalau ini kita contoh, sangat bagus. Sesibuk apa kondisi saudara, ambil waktu membangun mezbah, berkumpul untuk menyembah, memuji nama Tuhan, dengan berpegang teguh semua janji-janjinya ini. Saudara, kalau saudara baca pasal 15, Abraham semakin kaya raya. Abraham di sana bertanya, Tuhan, Kau tidak memberi aku anak. Akhirnya Tuhan berfirman saat itu. Kalau kita baca di dalam Roma pasal yang keempat ayat 17 mulai, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi Abraham itu sangat yakin Allah itu berkuasa memberi hidup dan berkuasa menyabet nyawa orang. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Siapa yang bilang? Bapak yang di surga, Allah yang maha besar. Itu dia pegang erat firman-Nya itu. Terus menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunannya. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat karena imannya, dan ia memuliakan Allah. Jadi saudara, Abraham itu tidak melihat keberadaan lokasi, lingkungan, kondisi fisiknya, tetapi dia sangat yakin bahwa yang berjanji itu adalah iya dan amin. Allah yang awal dan yang akhir itu kalau dia berfirman akan digenapi. Jadi itu Abraham sangat erat memegang firman itu. Dan saudara, Abraham ini betul-betul fokus kepada Allah yang memanggilnya. Ngerti bahwa rahim istrinya sudah tertutup, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang.
karena ketidakpercayaan. Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Kondisi seperti ini mau bagaimana? Mau diberkati bagi orang dipilih Tuhan. Amin. Firman Allah ini iya dan amin. Kalau saudara membaca kitab Wahyu, Yerusalem yang turun dari surga, saudara, pintunya itu 12 menurut jumlah keturunan Israel, nama-nama Israel. Ini saudara, kalau saudara baca ini dulu, Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Saudara percaya sebagai anak-anak Allah? Amin. Ya, lanjut. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi orang-orang yang dibaptis dalam Kristus itu kenakan Kristus dalam hidupnya. Yakin Kristus menyertai kita. Ya, terus? Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Artinya Allah itu tidak pandang bulu, Allah itu tidak pilih kasih. Bahwa orang-orang yang di dalam Kristus itu merupakan orang pilihan Allah. Terus? Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Keturunan Abraham di dalam rohani. Yesus Kristus itu lahir dari terah Yehuda. Yehuda itu adalah anak cucu dari Abraham. Kita ini yang di dalam Kristus adalah keturunan Abraham secara rohani. Dan firman ini adalah ya dan amin. Saudara berhak menerima janji-janji Tuhan. Kalau itu saudara imani, kalau Tuhan mampu membuat Abraham itu diberkati, saat ini juga dia mampu untuk menolong kita, membuat kita ini diberkati, membuat kita ini sehat, segar, bugar. Dia mampu, dia maha kuasa. Dia yang membuat dalam situasi kondisi zaman ini. Saudara, kalau firman ini nanti akan digenapi oleh Tuhan, Tuhan memerlukan tenaga saudara. Kalau dulu itu panen raya seperti itu, panen raya secara jasmani. Tetapi kalau pada akhir zaman ini Tuhan akan berbicara, diartikan panen raya jiwa-jiwa yang perlu dituai. Saudara siap menjadi alat-alatnya pada akhir zaman ini. Sebelum kedatangan Dia yang kedua kali, Tuhan sangat berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa. Ribuan jiwa, jutaan bahkan miliaran jiwa yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita nantikan itu saatnya Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Kita tidak tahu, tetapi Tuhan punya cara yang ajaib untuk memelihara orang-orang pilihannya, keturunan Abraham secara rohani maupun secara jasmani, biarlah mereka terjangkau masuk
organisme tubuh Kristus yang esa. Amin. Tuhan berbicara untuk kita. Kalau saat itu di situasi kondisi yang dialami oleh Raja Firaun di Mesir, mengalami stagnan, rasanya bingung. Tetapi kita berdoa untuk bangsa negara Indonesia, bahwa Indonesia akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Amin. Sebab itu para hamba Tuhan, imam-imam yang dikasih Tuhan, bangun mesbah doa, menyembah, memuliakan Dia, supaya roh Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh situasi seperti ini. Kalau saudara mau menginginkan sesuatu, Tuhan membuat sesuatu yang besar, pegang janjinya. Kalau Ulangan pasal 8 ayat 17 dan 18, saudara baca di sana. Ulangan pasal 8 ayat 17 dan 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ya, jangan sampai. Kalau saudara nanti diberkati Tuhan, terus katakan, aku memperoleh semua ini karena kekuatanku, karena usahaku. Jangan sampai seperti itu. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan yang membuat kekuatan kita untuk memperoleh semuanya itu. Janji firman ini masih digenapi, saudara. Firman ini ya dan amin, hidup yang janji ini sekarang ada di sini. Dia ada memperhatikan saudara. Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan rohani maupun jasmani, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Dia memberikan janji itu dengan sumpah. Kalau saudara mengejar janji ini, saudara bangkit dari keterpurukan, saudara bangkit dari kemalasan, saudara berjuang mengenai janji ini, Bapakmu yang di surga akan membuat kekuatan itu. Kalau saudara diberkati menjadi orang yang berhasil, Tuhan itu meneguhkan janjinya. Amin. Tuhan meneguhkan janjinya. Aku yang membuat kamu akan menjadi bangsa yang besar. Aku yang akan membuat kamu diberkati, Abraham. Aku yang akan membuat nama masyhur Abraham. Abraham, sopo sing menghina kamu, mengusik kamu, aku yang menghadapi. Siapa yang memberkati kamu, Abraham, akan ku berkati orang itu. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan itu apa? Cuma ditulis ini, akan digenapi pada akhir zaman ini. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran,
masa kesulitan selama 7 tahun saat itu. Yusuf tidak kekurangan, keturunannya Abraham tidak kekurangan. Mereka dipelihara. Tetapi yang dipakai Tuhan untuk memelihara siapa? Yusuf yang mendapatkan mimpi untuk masa depannya. Petunjuk Tuhan melalui mimpi yang saat itu diterima Yusuf dipegang. Karena dia mendapatkan mimpi petunjuk Tuhan, firman Tuhan. Yusuf menjaga hatinya tetap suci, pikirannya suci, bersih. Yusuf orangnya rendah hati. Yusuf bekerja keras di rumahnya Potifar. Sehingga Tuhan menyertai Yusuf dan membuat Yusuf sukses. Tuhan membuat pekerjaan Yusuf diberkati. Baik kerja di ladang, di rumah, di toko, diberkati. Apakah Potifar punya toko? Ora ditulis di sini. Tetapi firman mengatakan Potifar mempercayakan seluruh usahanya, seluruh keluarganya, kecuali istri Potifar tidak disahkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini sang firman ada di sini. Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai 8. Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai ayat 8. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Menjadi hamba uang itu misalnya mencuri, berbohong, itu hamba uang. Demi uang bisa membunuh sesama, itu hamba uang. Terus kalau bekerja mencari hasil, itu tidak hamba uang. Justru firman Tuhan katakan yang tidak bekerja jangan makan. Rasul Paulus katakan kepada jemaat Tesalonika, Tuhan Yesus Kristus saja memberikan contoh di saat dia hidup di dunia ini. Memberikan teladan pagi-pagi benar. Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar dia bangun saat waktu masih petang, mencari tempat untuk berdoa, mohon penyertaan Bapa yang di surga. Dia kerjakan itu. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dua. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara keturunan Abraham secara rohani berhak menerima janji Bapa di surga, berhak menerima pemeliharaan dari Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saudara, kalau Abraham itu menghadapi situasi kondisi menunggu keturunan, kondisinya sudah tidak mungkin. Nah sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara beralih dari berkata negatif. Iya Pak kabarnya, wah susah, corona pisang. Tidak usah ditambah-tambah, puji Tuhan.
Tuhan menggenapi firman-Nya, kita dipelihara Tuhan. Keluargaku dipelihara Tuhan. Keluargaku diberkati oleh Tuhan. Loh kok bisa? Tuhan itu melakukan segala firman-Nya dengan caranya Dia. Amin. Kesaksian dari teman saya, usaha. Dia mau usaha. Ada orang memberi modal. Modal apa? Bahannya itu tidak beli. Silakan diambil sebanyak-banyaknya. Saya bilang, silakan. Timbun sebanyak-banyaknya. Nanti diolah itu menjadi pupuk yang terbaik. Itu cara Tuhan untuk memelihara orang yang gigih mencari Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kemurnian tadi dijaga ya. Yusuf memiliki kemurnian hati. Tadi mengenai pemeliharaan Tuhan kepada orang-orang yang dikasih, disayang di Mesir saat itu, dipelihara. Yusuf mendapatkan kekhususan dari Tuhan. Saudara yang hidup pada akhir zaman ini, saudara juga memiliki kekhususan dari Tuhan. Saudara yang hidup sampai Tuhan datang yang kedua kali, saudara akan dipakai Tuhan menjadi alatnya pada akhir zaman. Dan saudara yang siap untuk dipakai, semakin dibentuk, semakin dipersiapkan menjadi mempelai wanita surgawi. Yesus Kristus sebagai mempelai pria surgawi, Dia sangat bertanggung jawab menyertai kita. Firman ini mengatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di masa yang sukar seperti ini, Tuhan akan menyatakan kuasanya untuk kita. Kalau saudara berhasil, kalau saudara sukses, jangan katakan ini kan jerih lelah saya. Jangan. Tuhan yang membuat kekuatanmu sehat untuk bekerja, menjalankan pekerjaan itu. Untuk apa? Tuhan meneguhkan janjinya. Amin. Meneguhkan janjinya untuk kita. Lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatalah yang positif. Berbicara yang positif, yang negatif disingkirkan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji ini ya dan amin. Dia berjanji, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Amin. Hamba-hamba Tuhan, imam-imam, seluruh sidang jemaat sebagai kekasihnya Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan seperti yang dijalankan oleh Abraham, Bapak yang di surga menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Akhir zaman, habisnya zaman ini. Habisnya kapan? Kita nantikan. Bahwa pada akhir zaman ini Tuhan itu akan menggenapi semua yang tertulis dalam kitab suci. Bagi orang yang dipilih mendapatkan suatu pemeliharaan yang khusus. Tubuh, jiwa, rohnya dipelihara. Tuhan yang akan membuat semuanya itu dalam kehidupan saudara. Kalau saudara akan diberkati Tuhan, Dia yang akan melakukan. Tapi lakukanlah kegigihan seperti Abraham, seperti anak cucunya Abraham. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di akhir zaman ini,
penggenapan firman akan double porsi turun dalam kehidupan kita. Para malaikatnya akan diutus untuk melindungi kita di segala jalan kita. Sebab itu caranya Abraham untuk mohon penyertaan Tuhan, untuk selalu berharap akan janjinya. Abraham selalu membangun mezbah, mohon penyertaan Tuhan. Pagi-pagi benar bangun berdoa. Di sini ada jam doa pagi, sore jam 6 sore atau jam 18. Jam setengah 5 pagi mulai, kadang-kadang jam 4 pagi. Silakan datang. Gunakan waktu yang ada. Belajar mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara yang berada di tempat masing-masing, dimanapun Bapak Ibu berada, firman Tuhan turun dalam kehidupan kita untuk memelihara kita, memberkati kita. Jangan takut untuk menghadapi hari esok. Bapa yang di surga, Dia memegang tangan kita. Saudara ingat, di saat mereka, bangsa pilihan Allah, dikeluarkan dari tanah perbudakan, laut menghadang, mau menenggelamkan mereka. Bapa yang di surga memakai Musa. Ulurkan tanganmu Musa, tongkat ulurkan. Laut terbelah menjadi jalan yang kering. Keturunan Abraham dikasih Tuhan berjalan di tanah yang kering. Sampai di seberang, mereka penuh sukacita. Tetapi setelah Fir'aun, itu bukan Fir'aun zaman Yusuf. Setelah Fir'aun zaman Yusuf mati, Fir'aun berikutnya tidak kenal siapakah Yusuf. Mereka mengejar bersama-sama pasukan, keretanya masuk di jalan laut yang kering tadi. Terus dibiarkan oleh Tuhan. Sampai di tengah-tengah, Tuhan bicara pada Musa, ulurkan tongkatmu ke atas laut. Musa taat. Air itu semakin dekat menutup jalan itu. Yang memusuhi keturunan Abraham ditenggelamkan di laut kosong. Firman-Nya adalah iya dan amin. Siapa yang memusuhi kamu Abraham, akan kumusuhi. Tapi siapa yang memberkati kamu, akan kuberkati. Sebab itu lebih baik kita memberkati orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Supaya kita lebih diberkati lagi dari Bapa yang di surga. Saudara, kita renungkan firman Tuhan dan kita yakini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan gentar untuk hari esok. Bapa di surga turun menyertai saudara, memberkati saudara, keluarga saudara diberkati oleh Tuhan. Kita nyanyikan pujian, kau bukakan jalan di lautan. Haleluya. Serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan
di lautan. Kau bukakan jalan di lautan. Terima kasih Pak. Mata air di padang gurun, tiada yang sudah di tanganmu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencana-Mu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Bukakan jalan di lautan apa? Mata air di padamu. Sudah di tanganmu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, semua janji-Mu akan Kau genapi dalam hidup kami. Kau akan membuat kami kuat, Kau akan membuat kami sehat, Kau akan membuat usaha kami kuat, diberkati oleh Tuhan. Seperti Kau membuat usahanya Abraham, anak cucunya Abraham, semua diberkati sampai detik ini. Dan kami menjadi penggenap firman pada akhir zaman. Kami pun berhak menerima janji-janji. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita harus yakin dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Bapa. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melawat bangsa negara Indonesia. Tuhan memberkati bangsa negara Indonesia. Anugerah bangsa kami kekuatan, kesehatan, anugerah bangsa kami kemakmuran, berkat-berkat yang limpah yang Kau janjikan, berkat-berkat rohani maupun jasmani. Berkati para hamba-Mu dari Indonesia ini sampai di seluruh benua-benua. Tuhan melawat saat ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memakai hamba-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, untuk mereka masuk penggenapan firman-Mu pada akhir zaman ini. Untuk mereka disertai oleh kuasa Tuhan. Untuk mereka mendapatkan perlindungan dari tempat mati. Untuk mereka mendapatkan pemeliharaan dari tempat mati. Kalau langit bumi ini akan berlalu, tetapi firman-Mu tidak akan berlalu. Bagi orang-orang berpegang janji Tuhan, firman Tuhan akan hidup bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terimalah seluruh persembahan kami, anak-anak-Mu. Kami unjukkan kepadamu, baik kami yang berkumpul di tempat ini maupun dari tempat-tempat lain. Mereka yang saat ini ibadah bersama-sama kami, maupun yang mendengarkan lewat YouTube, Tuhan memberkati dengan limpah. Buat mereka berhasil, buat mereka sukses, buat mereka segar bukar untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, sekarang terima berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus tercurah dalam kehidupan saudara. Berkat-berkat yang istimewa dari Bapa surga turun dalam kehidupan saudara sekarang ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan menerima berkat-berkat ini. Haleluya. Amin.
Salam, Tuhan memberkati kita semua.